Shalom, ras menjujua membantah kulina perpulungan di BKP Runggun, Bandar Lampung. Jenda kembali kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan menguatkan kita di Sabtu Pengharapan ini. Khotbah yaitu terambil di dalam Matius. Khotbah terambil di dalam Injil Matius. Terambil di dalam Matius 12 ayat 38. Matius 12 ayat 38 sampai ayatnya ke-42. Saya akan membacanya mantam pina hubungan di BKP Bandar Lampung. Jenda dikatakan jenari ngerana tiga guru agama raskala Parisi man Yesus nina. O guru, merintuh tel kami mengidah tanda sengat imbas kemari. Ngalui Yesus, andiko jahatna jelma si genduare enda. Kam kala jahat mindo kala kubahan tanda sengat. Labo kubahan, la ibreken sada tanda sengat pe man bandu seangkatan tanda sengat nabi punya nisa. Sebab bagi Nabi Juna keluari telu ben dekah na ibas beltet nurung galang. Bagi kamu pagi anak manusia si isuruh dibata.
Kayak teluari, telu berni bekahna ibas beuteuk tanah kita. Ibas wari pendungi pagi lebih-lebih pengadilan di Bata. Tadis talak niniwe ngadukan kam. Sebab ia zera ibas dosana nari. Pencai begina Nabi Zuna ngajar. Jana situhuna ijenda lit blinden asa Nabi Zuna. Ibas wari pendungi pagi lebih-lebih pengadilan di Bata. Tadis me pemberahan isla tenari ngadukan kam sebab ia ibas ingan sindau nari guna menggikan pengajaran Salomo jana situhuna ijenda lit peliden asa Salomo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan lebih jauh lagi mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini, Sabtu Pengharapan ini, mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata di dalam surga. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat kehidupan yang Tuhan berikan. Berkat yang sangat luar biasa sampai saat ini kami rasakan, yaitu napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Maka dari itu kami tidak henti-hentinya mengucap syukur Bapa. Dan di hari ini, di Sabtu Pengharapan, Sabtu Sunyi, kami bersama-sama Bapa. Rina Perpulungan GBKP Runggun Bandar Lampung Indah Bapak, rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dialah Tuhan yang memimpin dan membimbing kami satu persatu yang mendengarkan renungan video khotbah ini. Biar renungan video khotbah ini menjadi suatu pengharapan kami untuk kami mempunyai semangat hidup, mempunyai semangat untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami di saat situasi seperti ini. Ajari kami, tolong kami, agar kami mengerti arti firman Tuhan yang kami dengar, yang kami tonton hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Sabtu Pengharapan ini. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom menjujuah membantak Rina Perpulungan GBKP Runggun Bandar Lampung. Sekarang ini kembali kita merenungkan mengenai Sabtu Pengharapan. Tahun ini memang Minggu Paskah yang bisa dibilang harus kita menggunakan teknologi informasi. Karena melihat situasi dan keadaan seperti ini, kita diharuskan untuk beraktivitas di rumah dan menjalankan kebaktian di rumah. Maka temata iberikan modraman ibas Sabtu Pengharapan Indah, yakni jera ibas dosanari. Jera ibas dosanari. Salah satu mengenai kita, mengenai dosa, berbicara mengenai dosa. Manusia sangat sulit untuk mengungkapkan, entah sulit untuk mengkritik diri sendiri, sulit menyatakan diri sendiri bahwa kita pun pernah salah, sulit sekali. Manusia pun sulit sekali untuk meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dibuat. Maka temata hari ini jera ibas dosanari. Diingatkan
agar seluruh manusia mengakui perbuatan dosa yang ia lakukan. Lebih bagus mengakui dan tidak melakukannya lagi, daripada udah tahu dia dosa tetapi dia tetap tidak mau dianggap berdosa. Tetapi Tuhan mau kita mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat dan kita minta pengampunan daripada Tuhan, dan terlebih kita tidak mau lagi melakukan dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Itu yang dikatakan manusia yang baru, manusia yang mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai iman yang tinggi kepada Tuhan. Ya maka perpulungan di Kelengi Tuhan, ibadah Sabtu Pengharapan Tahpe Sabtu Sunyi adalah merupakan bagian dari ibadah Kamis Putih dan Jumat Agung. Dan hal ini mungkin suatu hal yang sulit kita menjelaskan kepada jemaat. Apa yang terjadi di saat Sabtu itu? Sebab Jumat sore mayat Yesus telah dimasukkan ke dalam kuburan yang diberikan oleh Yusuf, anggota majelis. Dan penguburan itu apa dampaknya bagi kita? Penguburan itu apa dampaknya bagi kita? Sebab semuanya orang mati wajib dikuburkan. Namun di balik penguburan di saat Jumat malam itu, dan Yesus pernah berpesan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Dalam Matius 16 ayat 21, ia akan bangkit. Dan hari Sabtu itu adalah hari Sabat Yahudi. Hari yang tidak bisa beraktivitas. Namun hari Sabat itu juga Yesus ada di dalam kuburnya. Maka kita adakan ibadah di hari Sabtu itu untuk apa? Yang pertama, Jumat malam. Sabtu itu Yesus dikuburkan untuk menantikan hari ketiga, yaitu hari Minggu. Dia akan bangkit dari kubur. Yang kedua, dan setelah Yesus dikubur, maka wanita yang ikut menyaksikan pulang dan menyediakan rempah-rempah, tentunya pada hari Sabat, hari Sabtu itu. Untuk esok ia akan ke kuburan Yesus. Ketiga, wanita bersiapkan untuk pergi ke kuburan Yesus, mengantar rempah-rempah. Rencana mereka tentu untuk merempahi mayat Yesus keesokan paginya. Itulah makanya kita adakan ibadah di hari Sabtu itu. Untuk apa? Untuk kita mengenang kembali bagaimana Yesus disalibkan di Sabtu Pengharapan ini. Untuk apa? Untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Itu pun terkadang manusia tidak berpikiran sampai di situ. Malah seharusnya kalau misalnya sudah diampuni, sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan, kita harus mengakui kesalahan kita apa. Jangan kita yang udah berbuat salah, kita ditegur orang, malah kita yang galak. Malah kita merasa benar. Hello, manusia seperti apa seperti itu? Kita harus mengakui dosa kita. Hilangkan segala tinggi hati kita. Hilangkan semua merasa diri kita benar. Hilangkan semua. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Agar Yesus mau kita
mengakui dosa kita. Dan kita tidak mau lagi melakukan dosa sebelumnya yang telah menyakiti hati Tuhan. Cuman sekarang seperti itu. Banyak sekali orang yang udah berbuat salah tetapi tidak mau dikatakan salah. Orang yang berbuat salah ketika ditegur malah dia yang galak. Seharusnya dia yang mengetahui, seharusnya ia yang menyadari, bukan malah ia pula yang lebih ganas dia. Padahal dia yang salah, ditegur, malah dia yang ganas. Pola pemikiran seperti itu yang harus kita ubah. Pemikiran seperti itu yang harus kita ubah di dalam diri kita. Yang harus kita buang. Yang harus kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Bukannya kita lebih ganas. Kita berbuat dosa, malah kita yang lebih ganas. Malah ketika kita berbuat dosa, kita mengakui dosa kita dan tidak melakukannya lagi. Itu harus perlahan-lahan diubah. Harus perlahan-lahan kita ubah di dalam kehidupan kita. Kita ubah pola pikir kita. Perpulungan si ingkelengi Tuhan. Markus 15 ibas ogenta. Markus 15 ayat 42 hingga ayatnya 43. Di sini menjelaskan buat kita di mana kematian Yesus di atas kayu salib juga memecahkan suatu masalah. Sebab tidak lama lagi saat-saatnya mempersiapkan jelang hari Sabat. Sementara mayat masih tergantung di atas kayu salib. Tentunya oleh karena tiada yang berani mengambilnya pada waktu itu. Dan lagian mau dibawa kemana pada waktu itu? Sebab kuburan keluarga Yesus tentunya ada di Nazaret. Tentu sangat jauh untuk membawanya pada waktu itu. Sebab sebentar lagi sudah tidak bisa melakukan apapun karena hari Sabat sudah dekat. Dan juga malam telah tiba pada waktu itu. Di antara banyaknya manusia yang sudah ditolong Yesus, bahkan murid-muridnya semua kabur tidak bertanggung jawab. Istilahnya habis manis sepah dibuang. Namun ada-ada saja dipakai oleh Tuhan untuk menolong. Untuk mengambil mayat Yesus di atas kayu salib. Yaitu Yusuf, anggota majelis besar. Bahkan merelakan kuburnya dipakai untuk membaringkan. Sebab ia tidak setuju Yesus dihukum mati. Kita melihat kata-kata tadi, bahkan murid-muridnya semuanya kabur tidak bertanggung jawab. Apakah kita sebagai orang percaya melakukan hal seperti itu? Ketika kita melakukan dosa, kita kabur. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita tidak mau mengakui dosa kita yang telah kita perbuat. Apakah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu harus diubah pola pikir kita. Hati kita harus dibaharui pada Tuhan. Seharusnya kita jangan kabur. Tapi kita mengakui kesalahan kita. Dan kita minta pertolongan Tuhan untuk dibaharui hidup kita.
perpulungan seiklingi Tuhan dan Yesus dibaringkan bukan dikuburkan. Yang dipakai kata dibaringkan berarti Yesus itu tidak ditutupi dengan tanah, namun dengan batu yang besar. Majelis besar pada waktu itu juga sadar bahwa kubur itu hanya dipinjamkan untuk Yesus berbaring. Dan dia percaya bahwa Yesus akan bangkit seperti janjinya. Pada waktu itu tentunya Maria Magdalena dan Salome melihat di mana Yesus dibaringkan. Maka dia juga ingin pergi keesokan harinya. Sebab saat itu telah berlangsung hari Sabat. Dan hari telah malam, tidak boleh lagi melakukan suatu kegiatan ataupun beraktivitas. Perpulungan seiklingi Tuhan, bahan invokasi Ota mengatakan jemaat Kolose telah mati bersama Kristus. Ini fakta yang telah terjadi pada jemaat Kolose dan bukan kondisional. Berdasarkan fakta ini, sekarang jemaat Kolose tidak lagi berada di bawah kuasa roh-roh jahat. Dahulu ketika jemaat Kolose belum percaya kepada Yesus, roh-roh dunia menguasai hidup mereka. Mereka hidup di bawah kendali roh-roh dunia, roh-roh kejahatan. Akan tetapi sekarang roh-roh dunia telah ditaklukkan dan kekalahannya telah dipertontonkan di muka umum. Roh-roh dunia tidak memiliki kuasa apapun atas orang Kristen. Karena jemaat telah mati bersama Kristus, maka mereka telah mati juga dari roh-roh dunia. Kematian membebaskan hamba dari kuasa tuannya. Demikian juga kematian bersama Kristus membebaskan manusia dari cengkraman roh-roh dunia. Perpulungan seiklingi Tuhan, kemunafikan orang Farisi terus diberitakan oleh Matius. Dalam bahan khotbah ini, orang Farisi berpura-pura mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang masih mempunyai sedikit ganjalan. Tinggal sedikit lagi maka mereka akan menjadi murid Yesus, asalkan Yesus memberikan tandanya. Ini pertanyaan yang menunjukkan kedegilan hati mereka. Apakah masih perlu tanda lagi? Benarlah apa yang dikatakan Paulus dan Yesiel. Orang Yahudi menghendaki tanda, karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Setelah melihat tanda, begitu banyak mereka masih minta tanda lagi. Tanda apakah yang mereka harap? Dengan begitu banyaknya mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan Yesus merespon mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Tuhan menegur mereka dengan teguran yang sangat keras. Mereka hanya mendapatkan tanda Nabi Yunus. Apakah tanda Yunus itu? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tanda Yunus adalah bahwa anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam lamanya. Tetapi hal lain lagi yang sangat dimengerti oleh ahli Taurat dan orang Farisi adalah bahwa Yunus menjadi tanda penghakiman bagi Niniwe. Perpulungan seiklingi Tuhan, Yunus menjadi alat menyatakan peringatan Tuhan bagi kota besar Asyur. Setelah dia keluar dari perut ikan besar yang menelan dia. Inilah peringatan yang secara implisit mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia akan 3 hari ditelan oleh kematian. Tapi setelah itu, dia akan bangkit untuk menghakimi manusia. Penghakiman oleh Yunus terjadi setelah dia dikeluarkan dari perut ikan. Dan penghakiman oleh Yesus terjadi setelah dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tanda yang dialami oleh
orang Farisi dan ahli Taurat adalah bahwa setelah bangkit dari kematian, Yesus akan menghakimi mereka, kecuali mereka bertobat sama seperti Niniwe bertobat. Mereka akan segera dijungkir balikan. Tanda Yunus adalah tanda penghakiman yang menuntut respon pertobatan dengan segera. Penghakiman segera akan datang. Maka dari itu, cepatlah kita jera ibas dosa kita nari. Kita melihat kata-kata tadi. Mereka meminta tanda. Banyak. Pada waktu itu, murid Yesus terkhusus yang meminta tanda. Mereka tidak percaya akan kekuatan dan kekuasaan Yesus pada waktu itu. Udah diberi tanda oleh Yesus bahwa dia berkuasa, bahwa dia harus disembah. Tetapi mereka terus meminta tanda. Ini sebagai renungan kita juga. Kita percaya kepada Yesus, apakah harus Tuhan Yesus memberikan tanda? Apakah harus Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya dalam kehidupan kita? Baru kita percaya kepada Yesus. Baru kita mengakui dosa kita. Kalau seperti itu, Yesus mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Setianya ketika ada mukjizat. Kalau nggak ada mukjizat, nggak setia. Yesus mengatakan sendiri, itu adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Ini sebagai renungan kita di Sabtu Pengharapan ini. Kita sebagai manusia harus meminta suatu tanda, harus meminta mukjizat terlebih dahulu, baru kita percaya kepada Yesus. Salah, itu pemikiran yang salah. Malah ketika tidak ada tanda pun, kita harus tetap setia. Kita harus mengakui kita adalah ciptaannya. Kita udah ditebus dosa kita kepada di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Ini renungan kita. Kita harus merenungkan. Dan kita harus jera ibas dosa nari. Tidak melakukan dosa-dosa yang sebelumnya yang telah kita perbuat, yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus mengakui. Jangan katakan, aku nggak pernah berbuat dosa. Tidak. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa. Sehebat apapun manusia, tetap dia akan melakukan dosa. Tuhan pun mengetahui setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Tetapi Tuhan mau manusia menyadari akan dosanya dan tidak mau melakukannya lagi. Itu yang dimau Yesus. Yesus tahu manusia itu lemah. Yesus tahu manusia itu makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi Yesus menginginkan kita mengakui dosa kita. Jangan kita tidak mengakui dosa kita. Kita bertobat, mengakui segala dosa kita dan tidak melakukannya lagi. Minta diperbarui agar kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Perpulungan si iklingi Tuhan, Sabtu Sunyi, entah Sabtu Pengharapan, adalah momen kita merenungkan arti kasih setia Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Kematian adalah hal yang sangat ditakuti manusia. Bahkan kalau membicarakan tentang kematian pun, banyak orang takut untuk membicarakannya. Apalagi membicarakan tanda-tanda kematian itu sendiri. Dan tambah lagi, hancurnya hati kalau orang yang kita kasih meninggalkan kita. Yesus sudah masuk ke dunia
kematian dan mengalahkan kuasa kematian. Kematian pun tidak sanggup lagi memisahkan kita dari kasih setia Tuhan itu sendiri. Sampai dunia kematian pun kita diperjuangkannya dan diselamatkannya. Kematian Kristus membawa keselamatan kepada kita dan juga kepada semua orang yang sudah mati dalam Kristus. Khotbah Sabtu Sunyi, Sabtu Pengharapan, ini membawa kita untuk lebih lagi menghargai pengorbanan Kristus yang mati di atas kayu salib dan berjuang di dunia kematian untuk mengalahkan kuasa dosa agar kita mendapatkan keselamatan. Kita mengetahui dan kita merasakan bahwa kematiannya karena dosa-dosa kita untuk menebus dosa kita. Untuk itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Merenungkan kembali dan terlihat dalam kehidupan kita seperti tema khotbah kita hari ini, bertobat dari dosa. Itulah tandanya kita menghargai kematian Kristus. Bertobat dari dosa membuat kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi menyatu dengan Kristus. Maka kita renungkan, kita merefleksikan diri. Perlunya kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu kita merenung sekali-sekali. Kita mengingat dosa-dosa apa yang telah kita perbuat. Perbuatan apa yang membuat hati Kristus itu sedih. Dosa apa yang telah kita perbuat hingga Kristus itu sedih melihat perbuatan kita. Kita tidak menyadari, maka perlu memang kita merenungkan. Perlu nggak kita mengkritik diri sendiri supaya kita bertobat dari dosa. Kita melihat pengorbanan Kristus. Dia disiksa, dia diludah, bahkan dunia pun menolaknya. Bahkan dunia pun menolak Yesus. Tetapi apa? Karena Yesus sangat mencintai. Karena Yesus mau manusia itu lepas dari dosa dan mengakui dosanya. Makanya dia rela dihukum di atas kayu salib dan mati. Kebenaran firman Tuhan hari ini, Sabtu Pengharapan ini, untuk kita merenungkan betapa besarnya kasih setia Tuhan. Kita lihat di dalam keluarga kita, betapa besarnya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Kita merenungkan betapa besarnya Kristus dan pengorbanan Dia sampai disiksa, bahkan dunia pun tidak menerima Dia. Dia tetap menyayangi kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia. Sabtu Sunyi. Sang Mesias itu disalibkan, tangan yang terpaku, mahkota duri yang di kepalanya dengan tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi, melambangkan betapa besar kasihnya pada manusia berdosa. Bahkan di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dosaku perusurku ingat, mandandu aku berdosa. Ngekuahat domin, erkiteken liasmu. Sasapen bumi, rina dosaku, oh Tuhan.
nge